Pernah nggak sih kalian lihat sebuah desain dan langsung mikir, wah ini keren banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya. Kita akan kupas tuntas 5 prinsip dasar yang jadi fondasi semua komunikasi visual yang efektif. Pertanyaannya simpel kan? Kenapa coba beberapa poster atau website itu rasanya pas banget, enak dilihat, dan langsung klik? Sementara yang lain malah bikin pusing. Apa sih sebenarnya yang bedain? Ternyata, ini semua bukan sihir. Desain yang hebat itu bukan kebetulan loh, tapi hasil dari penerapan serangkaian aturan yang logis. Nah, prinsip-prinsip inilah yang jadi pemandu buat desainer. Mengubah ide yang tadinya abstrak dan kacau, jadi karya yang jernih dan kuat. Oke, ini dia peta jalan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal bahas 5 hal: kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, dan yang terakhir, irama visual. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, kita mulai dari 2 pilar yang paling utama, kesatuan dan keseimbangan. Coba bayangin ini kayak fondasi rumah deh. Tanpa fondasi yang kokoh, ya semuanya bakal ambruk. Kesatuan itu ibarat lem yang merekatkan semuanya. Ini adalah sensasi di mana setiap elemen, mau itu gambar, teks, atau warna, terasa saling nyambung dan kerja bareng. Contoh gampangnya, pakai 1 atau 2 jenis font yang konsisten di seluruh desain, biar nggak kelihatan asal comot dan bikin bingung. Selanjutnya, keseimbangan. Nah, ini soal distribusi berat visual. Mata kita itu secara otomatis nyari yang stabil. Desain yang seimbang itu rasanya tenang, profesional. Sebaliknya, kalau nggak seimbang bisa terasa aneh, canggung, kayak mau jatuh gitu. Keseimbangan itu sendiri ada beberapa jenis. Ada yang simetris, yang formal dan rapi kayak bayangan di cermin. Terus ada asimetris, ini lebih dinamis dan modern, di mana satu elemen besar diimbangi sama beberapa elemen kecil. Dan terakhir, radial, di mana semuanya kayak memancar dari satu titik di tengah. Di sini kita bisa lihat langsung bedanya. Di sebelah kiri, keseimbangan simetris itu rasanya formal banget, stabil. Tapi coba deh lihat yang kanan, itu keseimbangan asimetris. Elemennya beda-beda ukurannya, tapi secara visual tetap terasa pas dan seimbang. Nah, yang kayak gini nih yang sering bikin desain terasa lebih hidup dan modern. Oke, lanjut. Kalau kesatuan dan keseimbangan tadi membangun fondasi yang stabil, 2 prinsip berikutnya ini tugasnya jadi pemandu sorak. Mereka yang ngarahin mata kita buat lihat ke bagian yang paling penting. Proporsi itu intinya soal skala. Pernah lihat judul yang ukurannya kegedean dibanding isi teksnya? Atau logo yang kekecilan di pojok? Proporsi yang pas itu memastikan semua elemen terasa harmonis satu sama lain. Nggak ada yang kelihatan aneh atau salah tempat. Nah, sekarang penekanan. Setiap desain yang bagus itu harus punya bintang utama. Itulah penekanan. Itu adalah hal pertama yang mata kamu tangkap. Pesan paling penting yang pengen disampaikan. Tanpa penekanan yang jelas, sebuah desain bakal terasa datar dan ya pesannya nggak nyampe. Jadi, gimana cara kita menciptakan si bintang utama tadi? Ada 3 cara jitu. Pertama, lewat hierarki. Kita susun mana yang paling penting sampai yang kurang penting. Kedua, mainin skala. Bikin aja elemen kuncinya jadi yang paling besar. Dan ketiga, pakai kontras. Misalnya warna terang di atas latar gelap, biar satu elemen itu benar-benar jedar kelihatannya. Kita udah punya fondasi, udah punya titik fokus, sekarang waktunya kita tambahin gerakan dan energi. Disinilah prinsip kelima kita, irama visual berperan penting. Coba deh bayangin, irama di desain itu kayak beat dalam lagu. Irama itu detak jantungnya sebuah komposisi. Dia muncul dari pengulangan, yang akhirnya ngasih alur dan bikin desain terasa hidup, dinamis, gak kaku dan mati. Cara bikinnya gimana? Sebenarnya simple, pengulangan. Kamu bisa ulang warna yang sama, bentuk yang sama, atau bahkan jarak antar elemen secara konsisten. Pengulangan yang teratur inilah yang nantinya menciptakan pola visual dan jadi pemandu buat mata audiens. Dan ini nih tujuan utamanya, irama itu bukan cuma buat hiasan, fungsinya itu buat bikin jalur buat mata kita. Dia seolah-olah ngasih tahu kita, hey, abis lihat ini, lihat ke sana ya, menciptakan sebuah perjalanan visual yang mulus dari awal sampai akhir. Oke, kita udah bahas ke-5 prinsipnya satu persatu. Sekarang, yuk kita rangkai semuanya dan lihat gimana mereka berkolaborasi buat menciptakan sebuah keajaiban visual. Nah, ini poin yang paling penting. Desainer yang jago itu nggak mikir, oke di sini gue pakai keseimbangan atau di sini butuh irama. Nggak gitu. Mereka justru ngeblend semuanya. Kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan, dan irama jadi satu kesatuan yang harmonis, di mana setiap prinsip saling mendukung satu sama lain. Jadi, anggap ini sebagai toolkit desain kalian. 5 alat fundamental buat mengubah kekacauan jadi kejelasan. Kesatuan buat harmoni. Keseimbangan buat stabilitas.
proporsi buat ngatur skala, penekanan buat fokus, dan irama buat ngasih alur. Kalau bisa kuasai kelimanya, kamu bisa mengarahkan pandangan siapapun. Dan ini tantangan buat kalian. Lain kali, kalau lagi lihat logo, poster film, atau buka website, coba deh berhenti sejenak dan analisis. Kalian bisa nggak nemuin prinsip-prinsip ini bekerja? Dengan paham aturannya, kalian nggak cuma bakal lebih menghargai desain yang bagus, tapi juga mulai melihat dunia dengan kacamata yang baru.